semuanya, welcome to Anggi TV, tempat kita santai sambil bahas tentang investasi. Di video kali ini aku mau bahas tentang full time trading, karena aku tahu banyak yang pengen jadi full time trader gitu. Jadi di video ini aku mau fokus bahas persiapan apa aja yang harus kamu lakukan kalau kamu mau jadi full time trader. Ada 3 hal yang mau aku bahas, jadi ayo kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu adalah kamu harus punya strategi. Jelas banget kan gitu. Masa kamu mau jadi full time trader terus masih nanya misalnya sama brokernya, sama saya atau sama siapalah gitu, terserah, masih nanya yang aduh besok beli apa ya, atau misalnya mbak aku udah beli saham ini enaknya ditahan atau dijual gitu atau take profitnya ada di berapa ya mbak enaknya gitu. Tuh kalau kamu masih nanya-nanya kayak gitu, itu maaf dengan segala hormat gitu ya, kamu masih jauh dari jadi full time full time trader. Karena full time trader tuh harus bener-bener mandiri dalam mengambil keputusan trading, baik masuknya, pada saat beli, pada saat jual, pokoknya harus murni mandiri mengambil keputusan trader. Jadi bener-bener kayak kayak kamu bisnis lah gitu. Masa kamu bisnis mau nyetok barang terus nanya enaknya aku nyetok barang apa ya, barang A atau barang B gitu kan, nggak bisa kan. Kamu kalau mau jadi business owner ya kamu harus bisa mengambil keputusan bahwa menurut saya di bisnis saya harus nyetok barang A karena itu yang misalnya yang bakal laku, gampangnya begitu. Nah di trading ini juga sama, kalau kamu mau jadi full time trader itu berarti kamu benar-benar memperlakukan bisnis kamu, investasi kamu nih, permainan di stock market ini sebagai bisnis utama kamu, dan itu berarti kamu harus mandiri dong. Kamu harus bisa nyari saham sendiri, mana yang mau dibeli, terus belinya di berapa, jualnya di berapa, dan segala macam. Itu benar-benar murni semua tanggung jawab kamu. Terus satu hal lagi yang mau aku garis bawahi di topik strategi ini, itu adalah kamu butuh strategi yang menghasilkan konsisten profit gitu ya, di segala macam kondisi market. Jadi harus di market bearish kamu harus bisa bertahan. Market uptrend itu sih jelas lah, kebanyakan orang itu survive di market uptrend, itu survive. Kayak angkatan corona yang masuk kenal bursa saham 2020 kemarin, itu adalah angkatan corona, dan pada saat mereka masuk itu market lagi bullish gitu kan. Waktu itu kejar-kejarannya Antam sama Breeze gitu kan. Wah, semua orang trading Antam sama Breeze gitu. Dan sekarang Antam sama Breeze kemana? Ya turun kan. Maksudnya memang begitu kan cycle di stock market. Dan itu adalah hal biasa buat orang yang sudah cukup lama ya, kayak saya misalnya udah 6 tahun tuh saya biasa aja gitu waktu mereka naik heboh gitu. Karena memang setiap market bullish tuh biasanya lalu ada jagoan-jagoan yang menjadi superstar pada saat itu gitu. Nah terus kalau kalian yang baru masuk 2020 itu baru ngalamin market bullish sekali. Sedangkan kalau mau jadi full time trader itu kamu harus bisa harus bisa bertahan di market yang kondisi apapun, mau itu bearish, mau itu bullish, mau itu sideways, itu kamu harus punya strategi, harus mengerti strategi kamu ini bekerja baik di market apa, maka strategi kamu di belakangnya bagaimana. Loh, maksudnya gimana, strategi saham aja nggak cukup? Enggak gitu ya, maaf. Jadi ayo kita bahas hal yang nomor 2. Yang nomor 2 itu adalah masalah modal. Jadi kamu harus punya modal trading yang cukup untuk bisa menjadi mandiri, menjadi full time trader. Kalau kamu mau tahu berapa sih modal yang cukup gitu ya untuk full time trader, itu sebenarnya sangat relatif dengan gaya hidup kamu dan ekspektasi kamu gitu. Jadi makin kamu kebutuhannya banyak setiap bulan, yang tentunya modal kamu harus makin gede, gampangnya kan begitu. Kalau kamu mau tahu detailnya yang sampai angka-angka kita ngitung, aku ada videonya gitu ya, aku udah pernah bikin. Kamu sok tonton deh, itu videonya bagus, amat sangat menginspirasi. Tolong ditonton sampai belakang ya, jangan cuma tengahnya doang, karena di belakangnya aku ada kasih tips yang cukup oke deh, seperti biasa gitu kan. Save the best for last. Aku seneng ngasih tips yang unyu-unyu di belakang. Jadi tonton sampai akhir. Tapi itu sangat-sangat menginspirasi videonya, karena saya bikin video itu aja jadi kayak mikir yang wow, terus kalau dibalikin ke saya mau nggak ya jadi full time trader? Lucunya setelah saya 6 tahun di stock market gitu, saya ada 2 video aku bikin tentang apa saja yang aku pelajari setelah aku 6 tahun di stock market. Nanti aku ada 2 ya videonya, nanti aku taruh di atas semuanya. Itu setelah 6 tahun di stock market itu saya malah berpikir saya tuh nggak mau jadi full time trader tahu. Dulu waktu awal-awal saya baru belajar di stock market gitu, di pasar modal tuh saya impiannya gitu kan, saya mau trader aja udah, nggak usah kerja, what the hell gitu ya, udahlah saya trading aja dikit-dikit dapat duit enak gitu. Tapi ternyata semakin saya matang di stock market, semakin lama pengalamannya insya Allah tambah banyak, malah saya mikir aduh
kayak malas banget jadi full time trader gitu. Mending saya punya penghasilan yang lain gitu untuk saya hidup bulanan, ya hidup orang biasa lah gitu kan, hidup manusia normal. Nah nanti stok yang investasi saya ini adalah bentuk untuk saya nyimpen aset buat masa depan dan ya making money juga. Tapi maksudnya saya nggak butuh uang itu, saya nggak butuh portofolio saya untuk harus profit karena saya butuh uangnya untuk makan. Itu benar-benar menempatkan saya dalam keadaan psikologis yang sangat berbeda ketika saya ngambil keputusan untuk investasi. Jadi itu aja sekedar sharing dari saya. Oke, itu hal keduanya tadi kan ya, punya modal trading yang cukup. Sekarang hal ketiga nih yang mau aku bahas itu adalah biaya darurat alias emergency fund gitu. Jadi intinya kamu tuh harus punya tabungan ya kalau mau jadi full time trader. Ini tabungan ya, bukan modal. Jadi harus dibedakan karena kebanyakan orang mikirnya gini kalau mau jadi full time trader. Mbak, saya habis jual sawah atau apa gitu ya, punya duit nih 100 juta. Saya mau jadi full time trader deh gitu ya. Boleh sih nyoba, duit kamu saya nggak bisa ngelarang juga kan. Tapi secara ini kalau saya bicara secara standar keuangan asik gitu. Ini ceritanya saya jadi orang pintar yang bicara tentang standar pengelolaan keuangan pribadi. Itu adalah sebenarnya modal trading gitu, modal investasi kamu dengan uang tabungan yang emergency fund tadi, dana darurat tadi, itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi kamu nggak bisa, oh aku punya uang daripada ditabung emergency fund gitu kan, aku tradingin aja biar dia ngabisin duit. Itu biasanya adalah bad news, karena kalau di trading itu pasti akan selalu, kamu mau udah berapa puluh tahun di stock market sampai ubanan juga, itu tetap ada resiko untuk losing money, untuk rugi gitu kan. Nah kalau uangnya itu kamu butuhkan untuk hidup bulanan, harus cuan, nah itu akan, aduh itu nggak enak banget dah trading kayak gitu. Udah percaya aja sama saya gitu kan, tidak perlu kamu lakukan yang kayak begitu karena benar-benar nggak enak banget gitu. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda ya. Jadi emergency fund kamu ini untuk mengcover kehidupan kamu selama misalnya 6 bulan atau bahkan 1 tahun. Saya pribadi lebih prefer punya 1 tahun emergency fund kan. Nah, kamu kalau butuh-butuh uang tuh kesini ya, bukan ngambil di modal trading gitu loh. Jadi itu adalah hal yang harus menurut saya kamu siapkan, karena punya emergency fund yang mumpuni gitu, yang benar-benar mengcover kamu dan keluarga, apalagi kalau kamu sudah berkeluarga, yaitu dana darurat itu wajib hukumnya. Kalau enggak kamu harusnya gitu tidak bisa tidur tenang di malam hari gitu. Nah itu dua hal itu kamu harus punya ya. Besarnya tentunya beda antara masing-masing gitu kan, tapi itu wajib kamu punya. Jadi balik lagi ya, kalau kita cover tiga-tiganya tadi yang dibutuhkan kalau kamu mau full time trader, itu adalah kamu punya strategi yang mumpuni, dan ini butuh waktu untuk sampai kamu menemukan strategi kamu, karena kamu harus bertahan di setiap cycle market, dan cycle market tuh nggak bisa dicepetin ya, kamu harus jalanin tahun demi tahun. Makanya itu butuh waktu untuk menemukan strategi yang pas buat kamu. Terus kedua, kamu harus punya modal trading yang cukup. Terus ketiga, kamu harus punya dana darurat. Jadi 3 hal itu harus kamu miliki sebelum kamu berpikir untuk menjadi full time trader. Nah, gimana menurut kamu dari 3 hal yang aku sharing ini? Apakah kamu sudah mulai siap? Atau kamu sedang mempersiapkan yang mana gitu? Atau kamu mungkin punya pendapat yang berbeda? Sharing di komen di bawah supaya aku tahu dan kita juga saling belajar. Jangan lupa like, subscribe, terus follow Instagram aku juga gitu kan, biar aku ngecop followernya banyak gitu. Itu aja sih. Jadi ya, I'll see you in the next video. Oke? Ciao.